Ramalan Sabdo Palon lagi janji di tahun 2023. Sabdo Palon dan Noyo Genggong dikenal sebagai Punakawan atau abdi di masa terakhir kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses Wawan Sabtu atau dialog antara Prabu Brawijaya V dan para wali songo yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Brawijaya V berhasil dipengaruhi oleh para wali songo hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garebeg dari Sultan Demak, Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Campak atau Kamboja. Meskipun kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya V masuk Islam, kedua Punakawan tersebut tidak mengikuti jejak sang Prabu. Mereka meninggalkan sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Sebagai pamong Nuswa Jawi, makna Sabdo Palon dan Noyo Genggong secara harfiah, Sabdo Palon dan Noyo Genggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan atau pegangan yang melekat pada kedua sosok Punakawan tersebut. Sabdo berasal dari kata sabda atau perkataan atau firman, dan palon adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, palon memiliki arti kayu pengancing kadang ternak, sedangkan Noyo memiliki arti pandangan atau pengamatan. Selanjutnya, Genggong memiliki arti keabadian. Jadi, Sabdo Palon dan Noyo Genggong secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandaskan atas keadaan yang berlangsung terjadi secara berkelanjutan dan abadi. Definisi sebutan inilah yang dipegang oleh kedua Punakawan saat mereka meninggalkan Prabu Brawijaya V. Dikisahkan sesudah wafatnya sang Prabu Brawijaya V, Sultan Kerajaan Demak yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku. Tetapi ingatlah, besok kalau ada agama Kauro, saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mereka ingin menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau iket berwarna wulung. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berproses pada diri sendiri untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa budi dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabdo. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang dikenal dengan agama Budi. Demi keyakinan ini juga, kedua Punakawan ini rela meninggalkan pengabdian kepada Prabu Brawijaya V. Sabdo Palon dan Noyo Genggong juga meninggalkan sejumlah ramalan. Di antaranya adalah kehadiran penjajah Belanda yang diibaratkan dengan sosok Kebu Bule Mripas Liwer. Ramalan ini terrealisasi dengan datangnya kedatangan Belanda pada 1602 yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman yang kemudian menjajah Indonesia secara keseluruhan selama 3,5 abad. Kemudian Sabdo Palon dan Noyo Genggong juga mengatakan soal kemunculan agama Kauro atau agama Kauro. Dalam pengertiannya, Kauro berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa yaitu wero yang berarti mengetahui, yang kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih bersifat sekuler. Sebagaimana yang sudah diketahui, iptek saat ini berkembang pesat
khususnya di bidang teknologi informasi sebagai alat atau senjata kemajuan zaman. Sedangkan realisasi ramalan lainnya di masa sekarang adalah pada perkembangan aliran kepercayaan yang diramalkan terjadi pada 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Di masa 500 tahun tersebut, terhitung sejak 1400 yang jatuh pada 1978. Saat itu, tepat pada 10 November, Badan Penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa (RILA) didirikan oleh Dr. Andes Sutadi yang merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Laskar Gerilya Mataram yang berada di Yogyakarta di bawah asuhan Aliman. Sementara itu, seperti yang diberitakan, ramalan Sabtu Palon dan Noyo Gingung yang paling kontroversial adalah kehancuran Islam di tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan yang juga dikenal dengan Sabtu Palon Nagih Janji meramalkan bahwa agama Budi akan kembali berdiri menjadi satu di tanah Jawa. Ramalan ini adalah salah satu yang belum terrealisasi karena meskipun 500 tahun berlalu dan hingga sekarang pun agama Islam di Jawa masih kuat keberadaannya di tanah Jawa. Selain itu, ada isi Sumpah Sabtu Palon kembali ke tanah Jawa. Sosok Sabtu Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabtu Palon adalah sosok penasehat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit setelah sang raja memeluk agama Islam. Sabtu Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu, ia menyebutkan akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Ia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, pepes tene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islame, musno bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat Jawa. Peri Martiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara.